Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refren, Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Refren, Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta.
Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan ketak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, pada peringatan Santo Agustinus, kita diberi bacaan tentang talenta. Memang ada 2 versi soal anugerah Tuhan itu. Bisa dalam Injil ini talenta, di perikop lain ada uang mina. Prinsipnya sama. Allah memberi sesuatu kepada masing-masing kita sesuai dengan kebutuhan kita. Talenta yang diberikan kepada kita prinsipnya sama. Kita semua dapat ya. Hanya ada yang 2, 5, 1. Semoga itu menjadi anugerah yang kita syukuri. Lebih-lebih di masa pandemi ini. Ya, kadang-kala kita melihat orang lain, loh dia kok bisa berkembang, saya kok tidak, menjadi minder. Wah, kalau Anda minder salah. Loh, kok salah Romo? Anda harus bersyukur. Walaupun dapat 1, kulo namung ibu rumah tangga Romo. Loh, salah jenengan kok namung ibu rumah tangga loh. Tidak ada ibu rumah tangga yang masak di rumah tidak. Loh, oh iya. Loh, syukurlah Anda menjadi ibu yang baik bagi keluarga, bagi anak-anak. Loh, ini banyak ibu-ibu ya. Orang tua. Saya justru kesederhanaan kalau kita hidupi penuh syukur, punya daya bagi keluarga, anak, suami, dan gereja. Loh iya. Yakinlah Anda punya sesuatu yang diberikan Tuhan. Kalau namung sakit sembahyang, loh, justru Anda luar biasa. Kemarin Santa Monica itu seorang ibu yang sederhana, prihatin terhadap suaminya, terhadap dengan anaknya Agustinus yang hari ini kita peringati. Tapi dia hanya sangunya apa? Doa dan air mata. Loh, dia berkembang bahkan sampai 20 tahun mendoakan Agustinus. Loh, kadang-kadang ibu-ibu mengeluh, aduh anak saya sudah berapa tahun Bu? Nabi 5 bulan ini loh, enggak, loh ya, lagi sembahyang 5 bulan, sambat, mengeluh. Jangan banyak mengeluh, banyaklah mengayuh sepedaan. Jangan banyak mengeluh, tapi bersyukurlah loh. Ya toh, Anda punya sesuatu untuk dihidupi. Di masa pandemi Anda punya kekuatan apa? Syukurilah ya rahmat Tuhan ini. Lalu dipraktekkan dalam keluarga, salurkan dalam hidup keluarga, hidup menggereja. Gereja kita sudah dibuka. Oh ya. Halo, yang ada di rumah. Loh, ada apa Romo ada di rumah? Lah iya misa peringatan ada ngekngok. Ngekngok apa Romo? Lah iya, ada penyanyi di atas tapi organnya enggak ditutup. Organ kok ditutup. Nah, misalkan itu. Ayo, mulai ke gereja lagi. Ya, besok Minggu sudah ada misa di paroki. Ayo, kembangkan talentamu
untuk pelayanan di gereja. Setuju? Loh, setuju. Iya. Ayo bangun. Bapak Uskup sudah memberi angin, boleh misa. Minggu depannya lagi stasi juga akan dibuka. Jangan sudah enak di rumah, enak di sini aja streaming. Loh, itu tidak ibadat yang baik loh. Ini karena masa pandemi. Yang baik apa? Ke gereja. Ayo datang ke gereja. Yang punya suara bagus mulai latihan kor lagi. Yang bisa main organ, mengapa tidak mengiringi misa pas pesta Santo Santa atau misa hari Minggu. Jangan sampai misa Minggu di paroki dan di kapel nanti sudah dimulai, tidak ada iringan musiknya. Iya ngene apa gini? Loh, mulai bangkit datang ke gereja, misa Minggu disiapkan nanti. Loh, mulai yang Anda kangen rindu ikut liturgi semarak. Nah, ya, mungkin Anda juga hari-hari ini gelisah bagaimana loh. Jangan hanya gelisah, tapi lihat Tuhan memanggil Anda. Ya, memang Agustinus dalam hidupnya sempat gelisah dalam perjuangan dia. Akhirnya dia kegelisahan itu dia tunjukkan dalam sebuah syair. Cupilannya, gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa apa? Dan memandang wajahmu. Ayo bangun ke gereja lagi. Ya, umat yang ada di rumah sudah enak-enak loh. Sudah mulai pakai protokol, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Siap merayakan liturgi di gereja dengan penuh semangat. Anda punya talenta jangan disembunyikan di rumah, tapi mulai kembali ke gereja dengan mentaati protokol. Semoga gereja Semarak ya dengan umat yang mau dengan peduli berbakti kepada Tuhan, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, baik dalam keluarga sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak yang kreatif, maupun dalam hidup menggereja di zaman modern ini. Di masa pandemi ini, berkatalah menyertai kita semua. Amin.